Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunay dan Arka Daslar, Benim Adam Faruk Amsari. Hai kawan-kawan semuanya, nama saya Faruk Amsari dan selamat datang di vlog Turce Kolay. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang kosakata dalam bahasa Turki, kali ini kita akan belajar tentang kata ganti orang. Sehingga ketika kita membuat percakapan sederhana atau membuat perkenalan diri, kita lebih paham. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang terdiri dari saya, kamu, dia, kalian, mereka, kami. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, kata ganti orang ini pasti digandeng dengan to be. Misalkan apa? I am, you are, she is, he is, it is, we are, they are. Untuk kalian, you are. Sedangkan dalam bahasa Turki, pembahasan seperti ini kita namakan şahıs eki atau person entity. Ada 5 person entity dalam bahasa Turki, yakni yang pertama ben, artinya saya, sen, artinya kamu, o, artinya dia. Bentuk jamak dari saya adalah kita, yakni bentuk jamak dari orang pertama adalah biz. Sedangkan kamu, orang kedua, bentuk jamaknya dari sen adalah siz. Sedangkan dia, o, bentuk jamaknya adalah mereka. Dalam bahasa Turkinya onlar. Dari sini mudah dipahami kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan mengenal perubahan to be berdasarkan vokal. Jika kata ganti orang ini digandeng dengan kata sifat, maka kata sifat ini harus kita lihat berakhiran vokal apa. Sehingga itulah yang menentukan to be yang perlu digandeng di dalamnya. Jika kita lihat, kita pasti ingat episode pertama tentang alfabet dalam bahasa Turki, ada sekitar 8 huruf vokal, yakni A, E, I, O, U, U. Nah, ada yang bentuk tipis dan ada yang bentuk tebal. Sehingga ini akan menentukan nanti di onlar mereka memakai to be, lar, atau ler. Nah, untuk pemakaian to be, ler ini identik dengan vokal tipis. Vokal tipis antara lain E, I, U. Vokal tebal antara lain A, E, O, U. Di sini memakai to be, lar. Misalkan apa? Kita pakai contoh penggunaan kata sifat senerle, artinya marah. Artinya marah. Senerle. Misalkan mereka marah, senerle lar. Sudah bisa diartikan mereka marah. Ditambahi kata ganti orangnya pun menjadi onlar, senerle lar. Juga bisa sama-sama artinya mereka marah. Misalkan pakai kata sifat profesi, misalkan sarkece, artinya penyanyi. Misalkan mereka penyanyi, mereka adalah penyanyi. Mereka penyanyi dalam bahasa Turkinya onlar sarkece lar, atau cukup sarkece lar diartikan mereka penyanyi. Dari sini mudah dipahami kawan-kawan. Sedangkan untuk penggunaan ler, misalkan dalam kata sifat yang diakhiri vokal E atau I, misal dalam kata güzel. Güzel artinya cantik. Atau hemşire. Hemşire artinya perawat atau nurse. Misalkan mereka cantik, maka onlar güzeller atau cukup güzeller. Nah, sudah diartikan mereka cantik. Misalkan mereka perawat, maka onlar hemşireler atau cukup
hemsire ler, artinya mereka perawat. Kita lanjut contoh vokal akhiran o atau u pada kata sifat, maka pakai imbuhan klar. Misalkan apa? Mutlu, artinya bahagia, mereka bahagia, maka onlar, mutlu, lar, atau cukup mutlu, lar, artinya mereka bahagia. Sedangkan ini kata sifat. Sedangkan kalau kata sifat yang profesi, misalkan mereka seorang dokter, bukan seorang ya, kalau banyak, mereka adalah dokter, mereka adalah dokter, bisa juga onlar, dokter, lar, atau cukup dokter, lar, artinya mereka adalah dokter. Sedangkan untuk kata sifat dengan vokal akhiran e atau u, maka untuk jamak seperti mereka pakai akhiran ler. Misal gujlu, gujlu artinya kuat, mereka kuat, onlar, gujlu, ler, atau cukup gujlu, ler, artinya mereka kuat. Sedangkan untuk kata sandang profesi, kata sifat profesi, misalkan kita ambil contoh sofor. Sofor artinya supir, mereka adalah supir, maka onlar, sofor, ler, atau cukup sofor, ler, artinya mereka adalah supir. Ini contoh penggunaan to be dari kata ganti mereka. Kita beranjak naik lagi. Zis artinya kalian, bentuk jamak dari orang kedua. Sis memiliki to be senes, sinis, sunus, dan sunus. Nah, kita lihat misalkan dengan kata sifat berakhiran a atau e. Misalkan ada senerle, artinya marah. Misalkan kalimat kalian marah, maka senerle senes. Senerle senes artinya kalian marah. Untuk kata sifat profesi, misalkan penyanyi, kalian adalah penyanyi, maka sarkece senes. Untuk kalimat kalian cantik pakai to be sinis, maka Brussel sinis artinya kalian cantik. Untuk kalimat kalian adalah perawat, maka pakai hemsire sinis. Nah, sedangkan untuk kalimat bahagia, mutlu, kalian bahagia, maka gimana teman-teman? Mutlu sunus. Pintar, mudah dipahami kan bahasa Turki? Nah, kita lanjut. Kalian adalah dokter, maka dokter sunus. Dokter sunus artinya kalian adalah dokter. Sedangkan untuk kalimat kalian kuat, maka güçlü sunus. Pakai to be sunus karena güçlü diakhiri vokal u. Sedangkan untuk akhiran vokal pakai sunus juga. Misalkan kalian adalah sopir, sofor sunus. Nah, kita naik kelas lagi, kita naik level. Ada kata subjek bis atau kita, bentuk jamak dari saya, jadi kita. Orang pertama dibentuk jamak. Pakai to be ada us atau yes. Misalkan kita marah, maka bahasa Turkinya senerle yes. Karena ini diakhiri dengan vokal e dan ini ketemu dengan us, maka dibantu konsonan y. Sedangkan untuk kalimat kita adalah penyanyi, maka sargece yes. Sargece yes artinya kita penyanyi. Untuk kalimat kita cantik, maka
güzel is, güzelis. Tidak perlu dibantu huruf Y. Nah, untuk kalimat kita adalah perawat, maka hemşireyis, hemşireyis atau biz hemşireyis, artinya kita adalah perawat. Kita lanjut lagi, ada mutlu, bahagia. Jika kalimatnya kita bahagia, maka biz mutluyuz atau cukup mutluyuz. Nah, untuk kalimat kita adalah dokter dengan huruf vokal akhiran O, maka pakai us atau yus. Nah, misalkan kita adalah dokter, maka doktorus, doktorus atau bis doktorus, artinya kita adalah dokter. Nah, selanjutnya jika kata sifat atau kata sifat profesi berakhiran O atau U, maka pakai to be, use atau us, seperti pengucapan use yang artinya 100. Nah, misal kalimatnya kita kuat, maka biz güçlüyüz atau cukup güçlüyüz, artinya kita kuat. Sedangkan kalimat kita adalah supir, maka biz şoförüz atau cukup şoförüz, artinya kita supir. Dan yang tidak kalah mudah juga jika kata gantinya si, he atau it, artinya dia. Tidak perlu to be apapun. Misalkan dia marah, cukup oh senerle atau cukup senerle. Dia penyanyi, oh sargece atau cukup sargece. Dia cantik, oh güzel atau cukup güzel. Dia perawat, oh hemşire atau cukup hemşire. Dia bahagia, oh mutlu atau cukup ditulis mutlu. Dia adalah dokter, oh dokter atau doktor. Dia kuat, oh güçlü atau dia seorang supir, oh şoför. Nah, kita naik level lagi, ada kata ganti orang kedua tunggal, kamu, maka pakai to be sen jika berakhiran vokal a atau e. Misal apa? Kamu marah, maka sen senerle, sen senerle atau cukup ditulis senerle, artinya kamu marah. Sedangkan kalimat kamu penyanyi, sen sargece atau cukup sen sargecesen atau cukup sargecesen, artinya kamu penyanyi. Sedangkan kalimat kamu cantik, maka sen güzelsin. Sedangkan kalimat kamu seorang perawat, sen hemşiresin, karena dia diakhiri dengan vokal e. Vokal e maka pakai sin. Sedangkan kalau akhiran vokal o atau u, maka pakai sun. Misal apa? Mutlu, bahagia. Kamu bahagia, sen mutlu sun. Atau cukup ditulis mutlu. Kamu seorang dokter, sen doktor sun. Atau cukup ditulis doktor sun. Nah, kamu kuat, maka sen güçlüsün. Kalimat kamu seorang sopir, sen şoförsün. Nah, kita naik level lagi dengan kata ganti orang pertama tunggal, yakni ben atau saya. Misalkan saya marah, saya marah. Senerleyem, karena diakhiri dengan vokal e dan ketemu maka dibantu huruf y. Saya marah, ben senerleyem atau cukup ditulis senerleyem. Saya seorang penyanyi, ben sargeceyem atau cukup ditulis sargeceyem. Ah, jangan-jangan nama Tukiyem juga nama Turki. Nah, itu ngarang.
Nah, kita lanjut. Misalkan seorang wanita mengatakan dirinya saya cantik, maka ben guzel lim, karena diakhiri dengan vokal E dan dibantu ada konsonan L, maka tidak perlu Y. Guzel lim juga sudah diartikan saya cantik. Nah, jika hemsire digabung dengan subjek saya seorang perawat, bisa ditulis ben hemsire yip atau cukup hemsire yip. Sedangkan kalimat mutlu bahagia, saya bahagia, ben mutluyum. Nah, atau cukup ditulis mutluyum. Sedangkan kalimat saya seorang dokter, dalam bahasa Turkinya ben doktorum. Karena dia diakhiri vokal O, maka dia masuk tabel yang ini, dan karena dia dibantu dengan konsonan R, maka tidak perlu dibantu Y. Ben doktorum atau cukup ditulis doktorum, maka artinya saya seorang dokter. Dan berikutnya güçlü artinya kuat, misalkan saya kuat. Nah, bahasa Turkinya ben güçlüyüm atau cukup ditulis güçlüyüm artinya saya kuat. Sedangkan jika kalimat saya seorang sopir, maka ben şoförüm atau cukup ditulis şoförüm. Nah, ini dia contoh penggunaan to be dari bahasa Turki. Dan kita sudah mengenal beberapa kata ganti orang dalam bahasa Turki. Ini nanti akan berkembang di kalimat berita maupun untuk subjek tanya dalam bahasa Turki. Sehingga kenapa kok hari ini tidak berikan contoh kata kerja, karena nanti ada sendiri pembahasannya di kalimat berita atau kalimat pernyataan. Sedangkan ini cukup penggunaan kata ganti orang dengan kata sifat. Sekian pembahasan kita di channel kali ini. Jangan lupa saksikan vlog berikutnya. Teşekkür ederim. Benim Faruk Amsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.